Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali materi mengenai penerapan ekonomi pada diferensial fungsi sederhana. Jika kemarin kita telah membahas mengenai elastisitas penerimaan dan penawaran, kali ini kita pada penerapan ekonomi diferensial fungsi untuk biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost. Atau bisa juga kita simbolkan dalam bentuk MC, yang artinya adalah marginal cost. Apa sih biaya marginal cost itu? Biaya marginal itu adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, jadi biaya marginal itu biaya yang dikeluarkan akibat adanya satu tambahan produk. Jadi intinya biaya marginal itu adalah biaya tambahan karena ada satu produk yang bertambah. Kalau secara matematik, fungsi MC ini merupakan turunan pertama dari fungsi total cost atau TC. Nah, jadi fungsi turunan pertama dari fungsi biaya atau total cost C. Misalnya, ini total cost atau fungsi biaya ini kan kita sudah pelajari ya di fungsi di materi fungsi pada sebelum UTS. Nah, jadi si MC ini adalah turunan pertama dari C atau biaya. Misalnya, fungsi biaya totalnya dinyatakan dalam C sama dengan fungsi Q. Maka turunan marginal cost-nya adalah MC sama dengan C aksen, yaitu turunan pertama. Sama dengan F aksen Q atau DC DQ. Nah, pada umumnya fungsi cos ini yang nonlinier itu merupakan fungsi kubik, sehingga fungsi MC-nya berupa fungsi kuadrat. Maksudnya, fungsi cos atau fungsi biaya ini biasanya dinyatakan dalam fungsi kubik atau fungsi pangkat 3. Nah, jadi ketika turunan si fungsi cos ini, maka berbentuknya adalah fungsi kuadrat. Kan tadinya misalkan pangkat 3, ini adalah C. Nah, turunan si C ini adalah MC, jadi 3X kuadrat. Nah, ini kuadrat, jadi fungsi MC-nya itu berupa fungsi kuadrat. Dengan demikian, kurva marginal cost mencapai minimum pada saat kurva si C-nya berada pada titik beloknya. Nah, jadi kalau misalkan si kurva MC sampai titik minimum, maka si kurva C itu ada di titik beloknya. MC minimum ketika C aksen-aksen. Nah, jadi MC minimum itu ketika ada turunan kedua dari fungsi biaya sama dengan 0. Ini seperti yang tadi kemarin kita pelajari pada fungsi matematika ya, yang syarat cukup dan syarat perlu. Sebelum kita ke penerimaan marginal, di sini ada contoh dulu untuk biaya marginal dalam penerapan ekonomi. Misalnya, di sini diketahui fungsi biaya sama dengan Q pangkat 3 kurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4. Sekarang cari berapa marginal cost-nya. Maka marginal cost-nya, MC-nya itu kan tadi turunan pertama dari fungsi biaya atau dari total cost sama dengan DC DQ sama dengan turunkan 3
kuadrat kurangi 6Q tambah 4. Sekarang kita ke syarat perlunya. Syarat kita mau mencari titik minimum, titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya. Syarat perlu itu kan MC aksen gitu kan. Atau juga turunan kedua dari fungsi biaya 6Q min 6. Sehingga MC aksen sama dengan, kan tadi dinyatakan MC itu untuk mencari titik ekstrim itu MC aksen sama dengan 0 ya. Sehingga ini 6Q dikurangi 6 sama dengan 0, maka 6Q sama dengan 6, maka Q sama dengan 1. Baru dimasukkan substitusi ke MC. Ini MC. MC sama dengan ini 3Q kuadrat min 6Q tambah 4. Masukkan C. Nilai Q-nya 1. 3, 1 kuadrat min 1 tambah 4. Sehingga MC adalah 3 kurangi 6 tambah 4. MC sama dengan min 3 tambah 4, 1. Jadi nilai MC-nya adalah 1. Nah, selanjutnya sekarang adalah kita cari juga total biaya misalnya ya, cari C-nya. Tadi kan kita mencari marginal cost-nya, sekarang kita cari C. Kalau kita cari C, Q pangkat 3 min 3Q kuadrat tambah 4Q tambah 4. C sama dengan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1 tambah 4. 1 min 1 pangkat 1 kali 3, 3 tambah 4 tambah 4. 1 min 3 min 2 tambah 4, 2 tambah 4, 6. Jadi ini cost-nya 6 ya, total cost-nya. Kemudian sekarang kita ke syarat cukup. Jenisnya apa ini? Jenis ekstrimnya berarti ke syarat cukup itu adalah turunan kedua dari fungsi marginal cost-nya. Atau turunan ketiga dari total biaya. MC aksen-aksennya berarti berapa? Tadi MC aksennya ini ya, 6Q min 6, maka turunannya adalah 6. Nah, udah ketahuan nih 6. Lebih besar dari apa? Dari nilai MC-nya. Kemarin dibuka lagi ya, yang syarat cukup dan syarat perlu yang menentukan titik ekstrim dan jenis ekstrim. Ini lebih dari 0, maka jenis ekstrimnya adalah ekstrim atau biaya marginal. Ini karena bukan matematik, ini penerapan ekonomi, maka biaya marginal minimum.
Bagaimana kalau kita menggambarkan kurvanya? Minimum itu berarti kan titik ini ada di titik Q-nya itu adalah 1, terus MC-nya adalah 1, dan C-nya adalah 6 ya. Ini kan marginal cost. Nah, ini kurvanya, misalkan ini adalah sumbu Q, ini sumbu marginal cost dan cost-nya. Sekarang titiknya adalah 1, misalkan di sini 1. Kemudian marginal cost-nya juga 1. Kita bikin titik. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa cost-nya 6 ya. Cost-nya itu misalkan 6 di sini. Nah, untuk MC-nya itu adalah MC minimum. MC minimum maka ini ya. Nah, sorry. Jadi harus pas ini gini. Ini adalah MC. Total biayanya itu ada di pada ini ya 6. Total biayanya ada pada 6 terus ke atas. Oke. Jadi ini biaya marginal minimumnya itu ada pada titik 1,1 jenis minimumnya ya. Ada biaya marginal 1 dengan kuantitas 1. Jadi di sini misalnya ada contoh, tadi kan penerimaan marginal itu adalah turunan dari R. R itu kan revenue ya. Kita ulangi lagi, sebentar saya hapus dulu. Nah, fungsi marginal itu, kita harus tahu dulu fungsi R itu adalah fungsi Q. Nah, fungsi marginalnya itu adalah turunan dari fungsi R. Nah, ini silakan kalian tuh lihat lagi di materi fungsi ya. Ini berkaitan dengan materi yang di fungsi, sehingga fungsi R aksen F aksen Q, sehingga turunannya DR dQ. Contoh, misalnya di sini ada fungsi P sama dengan 16 kurangi 2Q. R-nya itu, rumusnya apa sih fungsi R itu? Coba dibuka di materi fungsi. Fungsi R itu adalah P kali Q. Sehingga fungsi R-nya, P-nya udah ada ini, 16 kurangi 2Q, sekarang kalikan dengan Q. Sehingga R sama dengan 16 kurangi 2Q kuadrat. Sekarang penerimaan marginalnya. Penerimaan marginal itu kan MR. Dari turunan pertama R sama dengan turunkan. Turunan pertama dari R. Ini R. Berapa? Sorry, ini ada yang kelewat ya. Ini, sorry, maaf. Jadi, oh iya, ini tuh, maksudnya gini,
Ini perkaliannya ada yang salah ya, mohon maaf. Nah, gimana ini? 16 kali Q 16Q kurangi 2Q kuadrat. Nah, ini adalah R. Sehingga turunan pertama R ada 16 kurangi 4Q. Maka MR-nya adalah 16 kurang 4Q sama dengan 0. Sehingga 16 sama dengan 4Q, maka Q sama dengan 4. Oke, kita udah menemukan kuantitasnya ya. Kuantitasnya 4 buah. Nah, sekarang kita mencari P-nya. Cari P. Cari P. P itu sama dengan 16 kurangi 2Q. P sama dengan Q-nya udah ketemu kan, 2 masukkan nilai 4. Sehingga P sama dengan 16 kurangi 8. 8. Ini nilai P-nya 8, nilai Q-nya adalah 4. Sudah ketemu, maka penerimaan marginalnya berapa? Total penerimaan marginal R-nya udah ada, P-nya udah ada nilainya 8, kemudian Q-nya juga udah ada nilainya 8. Maka penerimaan marginalnya atau R aksennya adalah, udah ketemu sih 32 ya, itu adalah R aksen. Ini R aksen, mohon maaf. Jadi di sini kan kita mau nyari P-nya udah ketemu 8. Nah, sekarang kita nyari R aksennya. Penerimaan marginalnya MR. MR-nya yang ini. 16 kurang Q. Sebentar. 16 kurang 4Q. Maka MR sama dengan 0 ya. 4 kali 4, 16. 0. Nah, sekarang kita mau nyari total cost-nya. Kalau total cost, total revenue-nya, berarti kan 16Q ini total revenue ya. Persamaannya yang ini. 16Q min 2Q kuadrat. Sehingga R sama dengan 16 kali 4 kurangi 2 kali 4 pangkat 2. R sama dengan 16 kali 4, 64 kurangi 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32. Maka R-nya adalah, total revenue-nya adalah 32. Jadi totalnya 32. Jadi akibat adanya penerimaan penambahan kuantitas 4 buah, harga 8, gitu kan. Maka penerimaan marginalnya 0, tapi penerimaan totalnya itu adalah 32.
Selanjutnya adalah untuk analisis keuntungan maksimum atau maksimisasi profit. Jadi di sini kita tahu waktu kemarin itu untuk mencari profit itu kita bisa menggunakan rumus V sama dengan R min C. Penerimaan dikurangi dengan biaya. Nah, di sini kita mau menganalisis berapa keuntungan maksimumnya. Keuntungan maksimumnya itu berapa? Kita harus tahu dulu bahwa fungsi profit itu, P itu sama dengan R kurangi C. R itu penerimaan, C itu adalah biaya. V optimum, V yang optimal itu ketika V aksen turunannya itu sama dengan 0. Atau dV dQ sama dengan 0. Karena V itu adalah R kurangi C, maka V aksennya adalah turunan R dan kurangi turunan C. R aksen kurangi C aksen. R aksen itu apa sih? Nah, kita bisa lihat R aksen itu adalah R aksen itu apa sih? Nah, R aksen itu adalah MR ya. Berarti MR kurangi MC. Tadi C aksen juga itu adalah MC, marginal cost. Coba scroll lagi ke atas ya. Kalian bisa lihat langsung sendiri sehingga jika V aksen sama dengan 0, maka MR sama dengan MC. Jadi kalau si P aksen tuh nilainya tuh 0, nah gitu kan, berarti si MR ini sama dengan nilainya sama dengan MC. V sama dengan R min C. Syarat V optimum pada V aksen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Ini sama seperti yang waktu penerapan matematika untuk titik maksimum dan jenis ekstrim. Titik ekstrim dan jenis ekstrim. Tapi di sini kita menggunakan V, aksen. Nah, ini turunan kedua. V-nya turunan kedua. Jika kurang dari 0, maka V maksimum atau maka itu adalah keuntungannya maksimum. Tapi kalau V aksen-aksen yang lebih dari 0, maka itu adalah kerugian maksimum. Kerugian maksimal. Jadi kerugi banget gitu, rugi yang paling rugi gitu. V minimum atau keuntungan paling minimum. Nah, dengan demikian, agar diperoleh keuntungan maksimum, syaratnya adalah V aksen itu sama dengan 0, syarat perlunya V aksen sama dengan 0, syarat cukupnya V aksen kurang dari 0. Sama persis ya seperti yang penerapan matematika yang kemarin sudah kita bahas. Nah, yang ini. Ya. Jadi menentukan jenis ekstrim itu ada pada analisis ekonomi untuk keuntungan maksimum. Oke, di sini ada contoh. Diketahui fungsi penerimaan total ditunjukkan dengan persamaan R sama dengan min 2Q kuadrat ditambah 1000Q dan C sama dengan Q pangkat 3 kurangi 59Q kuadrat tambah 1315 tambah 2000. Berapakah tingkat produksi yang harus dihasilkan agar mendapatkan keuntungan maksimum? Dan berapakah besarnya keuntungan maksimum tersebut? Kita coba.
kita tulis tadi diketahui fungsi R-nya itu adalah min 2Q kuadrat tambah 1000Q. Fungsi cos-nya adalah Q pangkat 3 kurangi 59Q kuadrat tambah 1315Q tambah 2000. Yang ditanyakan adalah Q maksimum dan V maksimum. Jadi berapa total barang ketika mencapai profit yang maksimum dan berapa keuntungan maksimumnya dari Q maksimum itu. Nah, sekarang kita jawab. Kita harus tahu dulu bahwa kita kan yang mau diketahui itu kan profit. V itu bisa kita cari dari R dikurangi C. V-nya adalah cari fungsi R-nya. Min 2Q kuadrat. Nah, ini fungsi R. Tambah 1000Q. Dikurangi kurangi si C-nya. Q pangkat 3 terus ditambah 59Q kuadrat. Kenapa ditambah? Kan tadi ini dikurangi. Nah, tanda ini kurangi min, maka plus. Atau kalau gini deh, supaya lebih paham, saya pisahin dulu. Saya dalam kurung dulu. Kita dalam kurung dulu ya, ini untuk yang R, sekarang untuk yang C, maaf. Kurangi 59Q pangkat 3, pangkat 2, tambah 1315Q tambah 2000. Nah, sekarang kita eksekusi. Ini tetap ya, min 2Q kuadrat tambah 1000Q. Ini kurangi Q pangkat 3, gitu kan. Lalu ini tanda kurangi min 59, jadi tambah min dengan min plus 9Q kuadrat. Kemudian min dengan plus min 1315Q dan min dengan plus min 2000. Gitu. Maka V-nya sama dengan min 2Q kuadrat. Ada nggak yang sama koefisiennya? Sama ini, Q kuadrat ya, Q kuadrat. Min 2Q kuadrat tambah 59Q kuadrat adalah 57Q kuadrat. Ini habis. Kemudian sekarang yang 1000Q dengan yang min 1315Q. 1000Q kurangi 1315Q, maka min 315Q. Ya. Kayaknya ada yang kelewat deh. Sebelum ke Q kuadrat, kita harus tulis dulu yang pangkatnya paling besar ya.
Kita tambahin dulu. Di sini Q sama dengan, nah ini dulu Q min Q pangkat 3 ditambah. Kita lanjut lagi. Sekarang yang min 2000. Udah ya, ini sudah juga. Ini juga sudah. Berarti tinggal min 2000. Nah, ini adalah fungsi Pi-nya. Ini adalah fungsi V. Kemudian cari pi maksimumnya. Sekarang cari pi maksimum itu adalah, lihat di materi pi maksimum itu, ini syarat cukup ya, syarat cukup. Pi maksimum itu kan sama dengan 0. V aksen itu sama dengan 0. Turunannya V aksen ini turunkan jadi min 3Q kuadrat tambah 114Q, ini turunkan 114Q kurangi 315 sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai Q-nya, misalkan kita faktorkan. Kita cari nilai Q dengan cara memfaktorkan. Bolehlah ini kita bagi 3 ya, biar lebih sederhana. Ini kita dibagi 3 semuanya, dibagi min 3. Gitu ya, disederhanakan. Misalnya V aksen sama dengan bagi min 3. Min 3. Jadi Q kuadrat 114 dibagi min 3. Min 38Q kuadrat ya. 315 bagi min 3. Min 300 tambah 105. Jadi semuanya ini dibagi min 3, disederhanakan. Nah, mudah-mudahan ini angkanya bisa difaktorkan ya. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti kita harus pakai rumus ABC. Itu yang OB kuadrat plus minus akar yang itu ya. Di flashback lagi, dibuka untuk bagian materi fungsinya. Kini udah ketemu nih. Belum ketemu. Kita faktorkan dulu. Yang dikalikan 105, yang dijumlahkan nilainya min 38. Nilainya berapa aja? Oh, yang 38 dulu nih, kita yang mudah ya. 38 itu kan bisa min 35 kurangi 5, bener nggak? Min 35 kurangi min, atau ditambah min 5. Min 35 tambah min 5, min 38. Min 35 kali 5, min 35 kali min 5. Min 35 kali 5. Sorry, kok 5 sih? 8 ya, maaf. Min 35 kurangi 5 ya min 40. Berarti 3 ya, min 3. Min 35 tambah min 3, min 38. Min 35 kali min 3, 105 nih, pas. Berarti ini juga dikalikan 105, ditambahkan 38, 35, dan 3. Sorry, min 35 dan min 3. Jadi ini nilai Q-nya itu adalah Q min 3 dan Q min 35.
Sehingga Q1 3, Q2 sama dengan Nah, sekarang ini sama aja perlakuan matematikanya. Ada Q1, ada Q2. Sekarang kita mencari ini titiknya udah ketemu ya. Q maksimumnya itu antara yang Q1 dengan yang Q2. Sekarang kita cari jenis apa sih? Jenis Q-nya apakah Q maksimum atau Q minimum? Ekstrim, kayak tadi ekstrim maksimum atau ekstrim minimum. Ini udah ketemu, ini saya hapus sebagian ya. Sini dulu deh, kita lanjut dulu. Oke, jika nah baru syarat cukupnya. Sekarang syarat cukup. Syarat cukup itu kan V aksen sama dengan turunannya. Turunan kedua dari V. Nah, yang ini turunan keduanya. Min 6Q tambah 114. Nah, sekarang jika Q-nya sama dengan, kita ambil yang 3, maka kita masukin 6, masukkan 3 Q-nya tambah 114. Hasilnya adalah min 18 tambah 114. 96 ya. Ini positif ya. Positif berarti lebih dari 0. Lebih dari 6 itu adalah jenis ekstrim minimum. Nah, sekarang kalau jika Q-nya sama dengan 35. Min 6, masukin tinggalnya Q35 tambah 114, maka min 6 kali 35 0, 3, 18, 19, 20, 21, 210 ya. Min 210. Tambah 114. Berapa nilainya? Min 96. Ya, betul. Kurang dari 0. Maka ini maksimum. Artinya, Q maksimumnya yang mana? Yang Q3 atau yang Q35? Yang Q35 ini adalah Q maksimum. Sehingga berapa keuntungan maksimumnya? Keuntungan maksimumnya si Q maksimum yang 35 ini kita substitusikan ke persamaan V-nya. Oke, sekarang kita cari V maksimumnya. Ini kita hapus dulu. Sekarang cari V maksimum. Tinggal ngapain sekarang?
Tinggal masukin nilai Q maksimum yang 35 ke persamaan V yang ini. Q maksimumnya min, kita tulis dulu aja ya. Tulis dulu min Q pangkat 3 tambah 57 Q kuadrat kurangi 315 Q kurangi 2000. Kita masukin sekarang Q-nya min 35 Q pangkat 3. Q-nya 35 kan, tambah 57 kali 35 pangkat 2 kurangi 315 pangkat 35 kurangi 2000. Hitung 35 pangkat 3 berapa? Min 42.875 tambah 35 pangkat 35 berapa kali 57, ini saya sudah ngitung, tapi kalian tolong cross check lagi, takutnya salah ngitung ya. Kurangi 315 kali 35 1000, 110.025 kurangi 2000. Maka V maksimumnya adalah 13.925. Selesai. Baik, itu silakan kalian tuh harus sambil mencatat ketika menonton video ini, sambil dicatat sambil dipahami. Nah, untuk pembahasannya itu kita hanya sampai keuntungan maksimum saja ya. Jadi untuk UAS hanya sampai analisis keuntungan maksimum. Silakan dipelajari lagi, latihan lagi, dicatat selalu apa yang disampaikan oleh saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.